Iya, shalom buat semua yang sudah bergabung di Mezbah Doa malam hari ini. Tetaplah semangat, tetap bersukacita. Saya sangat bersyukur ya melihat dan membaca para WA-WA yang masuk. Banyak kesaksian yang luar biasa, orang-orang dikuatkan, dipulihkan dan dimenangkan karena mengikuti Mezbah Doa. Kenapa? Karena di Mezbah Doa kita berjumpa dengan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tetaplah berdoa saudara, karena kita membutuhkan kekuatan lebih daripada jawaban doa kita. Kita butuh kekuatan hari-hari ini, dan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhanlah yang akan tetap kuat. Saya mengucapkan shalom, selamat malam buat semua yang sudah bergabung, yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, shalom. Yang ada di luar negeri juga di semua benua dan negara-negara, shalom. Tetaplah bersukacita, tetaplah bersemangat, dan tetap menghormati Tuhan. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap orang yang mau berharap kepada Dia. Mari kita mau sama-sama menghampiri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap hari demi hari yang Tuhan sudah menyertai. Apapun keadaan kami hanya mau bilang Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami. Bahkan tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan, mau terus memandang kepadamu Bapa, karena kami percaya tidak ada tempat lain. Pertolongan kami, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Kami malam hari ini mau datang Tuhan, bersyukur kepada Engkau. Biarlah terus kami memandang wajah-Mu Bapa, dan selalu mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Mari saudara, kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan sama-sama, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Lebih lagi saudara, angkat tangan pada Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam
kami hanya tertuju padamu, Tuhan yang hidup. Ajaib segala perbuatanmu, besar anugerahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih lagi kami pandang dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi saudara, mari engkau yang mengharapkan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya datang darimu Tuhan. Pegang tangan kami, jangan lepaskan kami Bapa. Engkaulah harapan hidup kami. Lebih lagi saudara, katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Amin Tuhan. Amin Bapa. Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami malam ini memohon kepadamu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan setiap kami yang hanya berharap kepadamu Bapa. Karena kami percaya pertolongan-Mu ajaib bagi hidup kami. Setiap kami yang malam ini sedang mengharapkan Tuhan di dalam segala hal, dalam hal memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi penghiburan. Mungkin ada di antara kami Tuhan malam ini yang sedang mengharapkan kekuatan dari Tuhan, mengharapkan penghiburan dari Tuhan, bahkan jalan keluar atas setiap persoalan masalah kami. Kami tahu Tuhan pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja.
kami tidak sanggup lagi bergumul, yang bergumul dengan dosa, persoalan atau apapun. Di situ kami melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lebih lagi saudara imani pujian ini, katakan pada Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Lebih lagi saudara. Pertolongan-Mu Engkau begitu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau telah memikat hati kami Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, karena kesetiaan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Bahkan di saat kami tidak sanggup lagi, di situ tangan Tuhan bekerja atas hidup kami, memulihkan, mengangkat kami dari jurang kematian. Yes, Engkau begitu ajaib Tuhan. Engkau yang telah memikat hati kami Yesus. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Seringkali ada saat-saat di saat kami merasa tidak mampu lagi, kami tidak sanggup lagi. Mungkin ada orang-orang yang bergumul keluar dari ikatan dosa. Mungkin ada di antara mereka yang bergumul memohon kekuatan dari setiap persoalan hidup. Seringkali kami merasa tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Engkau menjamah hidup kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau angkat kami dari kebinasaan Tuhan. Itu adalah satu hal yang selalu patut kami syukuri. Tuhan menyelamatkan kami. Setiap kami malam ini yang ada di hadapan hadirat-Mu Bapa, yang ada di bait-Mu, yang ada di rumah-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang bersyukur karena kami diselamatkan, kami dipilih untuk mendekat kepada bait-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu kerinduan kami, biar Engkau terus pegang erat tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan genggaman-Mu atas hidup kami Bapa. Kami hanya mau dekat dengan Tuhan. Tidak ada tempat lain yang bisa memberikan kami kekuatan. Bahkan di saat hari-hari ini ada begitu banyak goncangan demi goncangan. Tempat teraman, tempat terindah hanya dalam hadirat Tuhan saja Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita saudara di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di
berseru, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Lebih lagi saudara, Yesus pegang erat tangan kami Tuhan, pegang erat tangan kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Amin. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Yes Lord Jesus, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih lagi kami mau bilang, Tuhan pegang Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Yesus. Amin Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Bapa. Biar Engkau terus pegang erat tangan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan Yesus. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Terlebih di hari-hari ini Tuhan, kami membutuhkan Tuhan sebagai sumber segalanya di hidup kami. Selama ku hidup, terima kasih Kau alasan kami hidup di dunia ini. Ya Tuhan, haleluya. Pegang erat tangan kami Tuhan, pegang erat tangan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kami. Kami butuh Engkau Bapa, biar kami semakin menyadari arti hidup ini Tuhan. Bahwa hidup ini seperti uap yang hari ini ada dan besok bisa tidak ada. Biar kami sungguh-sungguh memaknai hidup kami hanya dengan berjalan bersama Tuhan, melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bawa kami Bapa, bahwa kami mengerti akan arti hidup ini, bahwa hidup ini adalah berjalan dengan Engkau, bergandeng tangan dengan Tuhan dalam hidup kami. Biar pujian ini sungguh-sungguh menjadi doa kami, komitmen kami Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dan andalkan. Kekayaan, harta apapun tidak akan pernah bisa membeli setiap detik kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang menebus kami dari lubang kubur, punya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Apa yang harus kami lakukan untuk membalas cinta kasih-Mu di hidup kami Tuhan? Hanya dekat dengan Engkau, itulah arti hidup kami, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Melakukan kehendak-Mu bukan kehendak kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Terus pimpin kami dalam jalan-jalan dan kehendak-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan. Pegang tangan kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hari-hari ini terus menuntun hidup kami. Roh Kudus yang membukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa Tuhan mengalami Engkau, mengerti jalan-jalan-Mu dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Hamba hanyalah alat-Mu yang tidak ada apa-apanya. Semua yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar agar kami mengerti apa yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ya, biarlah kita terus menjadi orang yang terus bergantung pada Tuhan dan terus berharap pada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang baik bagi setiap kita. Kita akan teruskan pembacaan kita dari kitab Yesaya. Dan malam hari ini saudara terambil Yesaya pasal yang ke-5. Kita masih ada di Yesaya pasal yang ke-5. Dan kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-25 ya. Kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya, yaitu ketika Tuhan pada waktu itu memberi teguran buat bangsa Israel supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya bangsa ini mendapat panggilan Tuhan kembali lewat Yesaya, supaya Yesaya memperingatkan bangsa itu agar mereka bertobat kembali dan berbalik kepada jalan Tuhan, supaya tidak kena hukuman dan murka Tuhan. Dan ayat 25 berkata begini saudara. Ya, firman Tuhan berkata, judul perikopnya adalah bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Judul perikopnya kalau saudara punya baca Alkitab ya yang ada judul perikop. Ayat 25 berkata, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih terancung. Saudara, kita kemarin sudah membaca saudara, ya bahwa bagaimana keadaan bangsa Israel ketika Tuhan murka atas mereka, lalu Tuhan menjatuhkan hukuman dan kutuk malapetaka atas mereka. Kemarin kita sudah baca bagaimana mereka itu akhirnya ya segala kebun anggur mereka itu dirusakkan, bahkan semua penghasilan mereka tidak ada lagi. Kita sudah membaca bagaimana ketika Tuhan mencari buah yang manis tetapi yang dihasilkan buah yang asam. Kita juga sudah membaca ketika mereka menjadi orang-orang yang berjalan dengan kesombongan dan kecongkakan. Kita sudah membaca juga bagaimana Tuhan itu murka terhadap bangsa Israel yang diumpama seperti putri Sion yang berjalan dengan angkuhnya. Itu juga Tuhan juga berkata bahwa Tuhan memurkai mereka. Kenapa? Karena mereka itu menjadi umat Tuhan tapi tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Tuhan juga sudah berkata di ayat-ayat yang selanjutnya, celakalah mereka yang menjadi pencampur minuman, yang membenarkan orang fasik dan menyalahkan orang benar. Ya, segala macam dosa ada kepada bangsa itu, sehingga Tuhan bersumpah lewat Nabi Yesaya bahwa Dia akan
menghukum orang yang tidak bertobat, bangsa yang tidak bertobat. Kalau kita lanjutkan hari ini pembacaan pasal 5 ayat 25, bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Jadi Tuhan itu mengizinkan, dia memakai bangsa lain, bangsa asing untuk menumpas habis bangsanya, bangsa Israel, umatnya sendiri. Kenapa? Karena ayat 25 berkata, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Saudara, kita melihat hari-hari ini bahwa semua yang terjadi tidak lepas juga ya, kita melihat betapa banyak mayat yang berserakan ya, karena apapun, mungkin ya itu karena perang, karena virus atau apapun ya, karena tsunami beberapa waktu yang lalu. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, karena kita juga percaya bahwa semua itu ada dalam kendali Tuhan. Jadi mari saudara, ketika kita melihat semua ini sudah terjadi depan mata kita, bagaimana respon kita? Bagaimana kita bereaksi terhadap Tuhan? Apakah kita hanya terus menjadi orang-orang yang hidup dalam kekristenan yang seperti itu tanpa pertobatan? Kita terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga pada akhirnya nanti Tuhan akan murka. Ayat yang ke-26 di sana dikatakan, ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Ya, Tuhan akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh. Ayat ini judul perikopnya adalah bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Alkitab berkata, firman ini berkata, Tuhan sendiri akan memanggil bangsa asing. Untuk apa? Untuk menyerang bangsa Israel, untuk menyerang orang-orang yang mengaku umat Tuhan pada waktu itu. Ia kepada bangsa yang dari jauh, ia dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Saudara ingat, saya selalu memperingatkan kita untuk tahu bahwa kita punya Tuhan bukan hanya Tuhan yang maha kasih, tapi juga Dia Tuhan yang akan datang sebagai hakim dan akan membawa penghukuman. Karena itu mari kita segera bertobat sebelum semuanya ini terjadi. Ya, bangsa itu akan dengan cepat datang. Ayat 27, tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Ya, Tuhan memanggil sebuah bangsa yang luar biasa kuat. Mereka orang yang terlatih dalam peperangan. Ya, orang-orang yang tidak pernah lelah, tidak pernah tersandung, kata firman Tuhan. Ya, tidak terlelap dan tidak tertidur bangsa yang akan datang menyerang ini. Bahkan tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Kita tahu bersama saudara bahwa Tuhan berbicara lewat banyak hal. Tuhan bisa berbicara lewat bencana. Tuhan bisa berbicara lewat perang. Tuhan bisa berbicara lewat virus dan sakit penyakit. Dan mari bagian kita hari-hari inilah, marilah kita menangkap apa pesan Tuhan di balik semua yang terjadi. Jangan biarkan mata kita tertutup. Jangan biarkan kita tidak menangkap apapun dari segala peristiwa ini. Dengan kita melihat kematian dan mayat yang berserakan beberapa waktu lalu, saudara. Ya, bagaimana orang dikubur massal. Ya, bukankah ini sesuatu yang harusnya menjadi teguran bagi kita? Tuhan sedang menyatakan sesuatu buat bumi ini. Tuhan sedang menyatakan sesuatu buat bangsa ini. Mari kita semua mawas diri dan kita mau membuka mata rohani kita untuk lebih tahu dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita hari-hari ini. Ayat yang ke-28 bisa dikatakan, anak panahnya, ya, ayat 28 dikatakan, anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur.
Kuku kudanya keras seperti batu api, dan roda keretanya seperti puting beliung. Aduh, ini sebuah bangsa dengan pasukan yang luar biasa, yang sangat menakutkan, ya, yang sangat garang, saudara, yang akan didatangkan Tuhan untuk apa? Sebagai alat murka Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini biar terus bergantung hanya kepada Tuhan. Biar kita terus mau berkata, Yesus, pegang erat tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami Tuhan, untuk kami terus bersandar dan berharap hanya kepadamu Bapa. Ya, mari kita terus bergantung kepada Tuhan, saudara, supaya kita tidak mengalami penghukuman seperti yang dituliskan di kitab ini, ya. Anak panahnya ditajamkan dan dengan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Kita mendengar hari-hari ini berita perang bangsa bangkit melawan bangsa. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghentikan ketika Tuhan berkata semua harus terjadi. Bagian kita adalah tetap berjaga-jaga di dalam iman. Ayat yang ke-29. Aumannya seperti singa betina, kata firman Tuhan. Mereka meraung dan merangkap mangsanya, ya. Aumannya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskannya. Ini yang akan terjadi, saudara, ketika bangsa itu tidak bertobat dan berbalik pada Tuhan. Alkitab berkata, ya, itu auman mereka yang akan datang dipakai Tuhan untuk menyatakan murkanya atas bangsa Israel, atas Yehuda, atas bangsa yang menyatakan diri adalah pilihan dan bangsa yang disayangi dan dikasihi Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, maka firman ini berkata, ya, akan ada datang satu pasukan yang aumannya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Ayat 30 berkata, pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Saudara, mari kita semua terus berjaga-jaga di dalam iman kita, saudara, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika pada hari murka Tuhan terjadi, ayat ini berkata pada hari itu mereka akan melihat oleh suara, ya, dan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Artinya apa, saudara? Sebelum datang hari murka Tuhan atas hidup kita, sebelum datang hari yang menyesakkan atas hidup kita, mari kita mau bertobat kembali kepada Tuhan. Mari kita semua mau berkata, Tuhan, kami mau, Tuhan, untuk terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini ayat-ayat ini berbicara atau menguraikan tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan bila manusia tidak bertobat. Semuanya ini hanyalah gambaran tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia jika kita tidak bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar begitu banyak pengajaran. Ada pengajaran-pengajaran, ada orang-orang yang datang kepada saya dan berkata, Ibu, setelah mengikuti channel ibu, saya baru mengerti ternyata menjadi Kristen itu harus jaga hidup dalam kekudusan. Karena selama ini yang saya tahu itu, ya pokoknya sekali saya jadi Kristen itu sudah, pokoknya saya bebas, hidup saya mau seperti apapun itu saya pasti masuk sorga. Saudara ingat, ya, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, jangan mempermainkan Tuhan. Dia Tuhan yang akan menghukum. Ketika nanti kelak dia datang kali yang kedua, Yesus tidak lagi datang sebagai bayi yang membawa damai bagi manusia. Kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia adalah membawa penghakiman. Ya, dia akan
menghakimi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini untuk apa? Memberikan kepada mereka upah sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Jika mereka hidup dalam kebenaran, maka mereka terima hidup yang kekal bersama dengan Dia di dalam sorga yang kekal. Tetapi jika orang hidup di dalam dosa dan terus mengikuti keinginan dagingnya, maka dia akan menerima penghukuman kekal di dalam neraka. Jadi ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 5 ayat 25 ini sampai ayat yang ke-30, ya, ini menceritakan saudara tentang bagaimana Tuhan akan menghukum, ya, menguraikan tentang apa yang akan Tuhan lakukan kalau manusia tidak bertobat dan mentaatinya. Semua yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama itu ditulis untuk mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ambil contoh apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan mau untuk kita mengerti dari kitab-kitab Perjanjian Lama ini. Ini juga berbicara saudara tentang ada satu penghukuman yang Tuhan memakai bangsa asing menjadi alat murka Tuhan. Ini berbicara tentang bangsa Asyur yang waktu itu diizinkan Tuhan mereka menyiksa orang Israel selama pemerintahan Raja Ahaz, ya. Saudara, ya, apa yang terjadi? Mari hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan buka mata. Mari mulai terbeban untuk bangsa ini. Ya, jangan anggap enteng semua yang terjadi. Jangan merasa aman hari-hari ini. Ya, tapi biarlah kita terus merasa haus akan Tuhan. Kita merasa harus terus berjaga-jaga dalam iman. Kita aman karena dalam hadirat Tuhan, bukan di tempat yang lain. Ya, jangan beranggapan ya bahwa semua yang terjadi ini memang hanya sementara. Ya, lalu kita mulai coba menghibur diri dan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mari saudara, ya, ketika bangsa Israel tidak lagi taat pada Tuhan, Tuhan membangkitkan bangsa asing, yaitu bangsa Asyur. Ya, bangsa yang tidak mengenal Allah. Untuk apa? Mereka dipakai untuk menyiksa bangsa Israel selama pemerintahan Raja Ahaz. Ya, itu terjadi tahun 735 sampai 715 sebelum Masehi. Ya, agresor yang berkuasa ini menghancurkan kerajaan utara pada tahun 722 sebelum Masehi, saudara, ya, dan menyerahkan bangsa itu di seluruh kerajaannya sendiri. Saudara ingat, dosa selalu memiliki konsekuensi, ya, atas hidup setiap kita. Dosa memiliki banyak konsekuensi, ya, sekalipun penghakiman ini belum segera datang, tidak segera datang, tapi pada akhirnya karena Israel tidak bertobat, mereka tetap dihukum oleh Tuhan. Saudara, kita berdoa hari-hari ini, mari kita terus menjadi orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, saudara. Jangan pernah lengah, jangan pernah menutup mata dengan semua kejadian hari-hari ini. Mari kita mau semakin berjaga-jaga. Mari kita semakin mau dekat dengan Tuhan. Ingat, pertobatan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Bertobat, kembali pada jalan Tuhan. Minta ampun atas semua dosa. Akui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa itu selalu memiliki konsekuensi, yaitu penghukuman Tuhan. Jadi jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami untuk kami mau terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari saudara, kita mau berkata pada Tuhan satu pujian. Biar kita mau bilang, Tuhan, kami mau terus memandang wajah-Mu. Kupandang wajah-Mu, Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau. Kami tahu perkenanan hanya kami dapatkan ketika kami memandang wajah-Mu, Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Tidak ada kata terlambat hari-hari ini. Ketika kami mau bertobat, maka Tuhan mengampuni kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan melihat sikap hati kami yang mau kembali kepada Tuhan. Engkau melihat hidup kami yang mau kami persembahkan bagi-Mu, Bapa. Ini hidup dan hati kami, Tuhan. Kami bawa hanya kepada-Mu. Mari saudara, kita datang pada Tuhan, rendahkan hati malam ini.
Lakukan yang menyenangkan Tuhan, yaitu bertobat di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, pandang dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan pada Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan Yesus. Amin. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan. Amin Yesus. Bapa, bawa kami untuk selalu hidup dalam pertobatan-Mu Tuhan, karena kami tahu konsekuensi dari dosa adalah penghukuman Tuhan. Kami tidak ingin menjadi musuh Tuhan. Kami mau bertobat hari-hari ini Bapa. Sebelum murka Tuhan bangkit atas hidup kami, kami mau belajar dari kisah hidup bangsa Israel. Tuhan, kami tidak punya cukup kekuatan, hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan. Engkau mencari orang yang mau untuk menyenangkan Engkau. Kami membuka hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau untuk diselamatkan Tuhan. Kami mau untuk bertobat sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, bahwa kami senantiasa selaras dengan jalan Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang mampu Tuhan, tapi firman-Mu, kuasa-Mu lah yang memampukan kami untuk hidup di dalam jalan pertobatan-Mu Bapa. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang malam hari ini sedang berlutut bersama Tuhan untuk memohon perlindungan dan pemulihan dari Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak yang terus ada dalam mezbah-Mu Bapa, yang memohon berlutut kepadamu, memohon untuk Engkau selamatkan, memohon untuk terjadi pemulihan dalam rumah tangga. Berkati para suami menjadi suami yang takut Tuhan. Berkati istri menjadi penolong yang sepadan. Berkati anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati rumah tangga kami Bapa, biar kami terus menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini. Berkati Tuhan anak-anak kami yang masih sedang belajar Tuhan, sekalipun lewat online. Tuhan memberkati, beri hikmat, marifat, akal budi bagi mereka Tuhan, untuk mereka terus hidup dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Engkau juga menolong Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak kami Tuhan yang sedang menentukan arah kuliahnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bapa, Engkau juga menolong anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Engkau juga membuka jalan Tuhan. Engkau juga Tuhan turut bekerja mendatangkan bagi anak-anak kami yang sedang bergumul untuk jodoh mereka. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Kami terus bawa keluarga rumah tangga kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Tolong kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dalam hidup ini Bapa. Berkati setiap orang tua kami, bahkan di masa tua mereka, oma opa kami Tuhan, tutup bungkus, beri damai sejahtera dan sukacita di hari tua. Mereka boleh tetap sehat dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melimpah atas hidup mereka. Berkati para single parent Tuhan, mereka tidak pernah sendiri. Tangan Tuhan menopang mereka. Engkau tidak tinggal
tinggalkan, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Juga Bapa berkati anak-anak kami yang membutuhkan keturunan Tuhan, yang rindu memiliki anak Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Tidak ada roh kemandulan dalam nama Tuhan Yesus. Percayakan kepada kami benih ilahi Tuhan, yang Engkau mau titipkan, Engkau mau berikan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit hari-hari ini, yang terbaring di rumah sakit, Engkau tolong berikan kesembuhan. Yang sakit apapun, kanker, tumor, apapun, ginjal Tuhan, liver, bahkan virus, semua kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan dan Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati keluarga kami atau sahabat teman-teman kami yang sedang bergumul untuk masalah yang berat. Mereka ingin keluar dari keterikatan dosa, entah itu kenajisan, percabulan, rokok, Tuhan, minuman keras, perjudian, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, amarah, kepahitan, kecemasan, dosa apapun kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada satu pun yang bisa Tuhan memperbudak hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami Bapa, untuk Engkau melepaskan dan memberikan kami kelegaan dalam hidup ini, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan hari-hari ini buat bangsa negara kami Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, lawat bangsa kami, biar hujan pertobatan boleh terjadi. Lawat bangsa ini Bapa, selamatkan bangsa kami Tuhan, untuk mengalami lawatan Tuhan yang besar, lawatan Tuhan yang dahsyat, dari Sabang sampai Merauke Tuhan lawat. Berkati Bapa dalam menghadapi COVID ini, kami tahu tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Bahkan Engkau juga memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan, tutup bungkus mereka, beri hikmat marifat untuk memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau terus memberkati Bapa, para TNI Polri juga yang terus bekerja menjaga keutuhan bangsa, para tim medis yang ada di garis depan. Tutup bungkus mereka semua dan keluarga mereka dalam Engkau Bapa. Engkau yang menjagai Tuhan dan melindungi Bapa. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia Tuhan, di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkus dengan negara-negara yang ada dalamnya, negara-negara yang sedang bertikai hari-hari ini, yang sedang memanas dalam perang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kedamaian. Tapi kalau memang semua firman itu harus digenapi, berikan kami Tuhan pemahaman untuk kami boleh sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam iman kami. Terima kasih buat malam hari ini kami membuka tangan kami dan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati studi-Mu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan, buat itu berhasil. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan mancalah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan, dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Tanpa terasa ya, beberapa hari lagi akan berlalu bulan Juli ini saudara. Begitu cepat waktu berlalu, tanpa terasa kita sudah berada ya di tanggal 20-an bulan Juli, dan kita percaya tapi penyertaan dan kasih setia Tuhan senantiasa ada atas kita semua. Tetaplah setia, dan kalau sudah diberkati dengan program malam hari ini Mesbah Doa, jangan lupa bagikan, dan biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang sehingga mereka juga boleh dipulihkan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen supaya channel ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.